Tubuhnya dimutilasi, kemudian dibungkus dengan koran, dan diletakkan di dalam ember. Hari ini, podcast Do You Hear Me akan membawakan sebuah cerita pembunuhan torso penjagal dari Cleveland. Pembunuhan torso adalah salah satu kejahatan paling terkenal yang ada di Northeast Ohio. Pembunuhan ini terjadi pada tahun 1930-an, juga dikenal dengan nama Kingsbury Run. Pembunuhan ini sangat mengerikan. Sang pembunuh selalu melakukan mutilasi pada korbannya. Sayangnya, pembunuhan ini masih belum juga terpecahkan, hingga menantang Direktur Keselamatan Elliot Ness, dan juga polisi Cleveland selama bertahun-tahun lamanya. Sebagian korban dari pembunuhan torso ini ditemukan di Kingsbury Run dan The Roaring Third. Kingsbury Run sendiri merupakan daerah kumuh yang berada di tenggara Cleveland dan membentang melalui Kingsman Road. Daerah ini ditinggali para penduduk kelas bawah, dan di tempat ini, kejahatan merupakan hal yang sering terjadi. Sementara The Roaring Third merupakan daerah komersial yang dikenal dengan bar, perjudian, dan tempat hiburan lainnya. Sang pembunuh banyak mengincar penduduk kumuh kota Cleveland, seperti pelacur, gelandangan, pengangguran, dan lainnya. Pembunuhan ini juga menjadi kasus yang membingungkan pihak kepolisian. Mereka bahkan sempat salah tangkap. Elliot Ness ditugaskan untuk mengusut kasus ini. Ia adalah seorang penegak hukum ternama yang banyak mengusut beberapa kasus, seperti pembuatan bir Al Capone, polisi korup, dan banyak kasus ternama yang lainnya. Hingga kini, banyak teori dan juga kesimpulan tentang ciri-ciri si pembunuh. Sebagian besar menyetujui bahwa dia memiliki beberapa latar belakang dalam anatomi tubuh, baik sebagai tukang daging, dokter, ataupun perawat. Menurut pemimpin detektif Peter Merylo di Cleveland, ia percaya bahwa mungkin ada 13 atau lebih korban di Cleveland, Pittsburgh, dan Youngstown, Ohio. Korban of Zero, yang diberi nama The Lady of the Lake. Ia ditemukan pada tanggal 5 September tahun 1935. Meski secara resmi tak pernah termasuk, namun beberapa investigator menyebutnya sebagai pembunuhan pertama Cleveland and Torso Killer. Mayat wanita yang tak dikenal berusia 33-37 tahun ditemukan di pesisir pantai Euclid. Hanya torso bagian bawah dan kaki bagian atas yang ditemukan, dan hingga kini masih tak teridentifikasi. Korban pertama dan kedua ditemukan pada tanggal 23 September 1935, yaitu Edward Andrassy yang ditemukan di area Jacksel Hill area of Kingsbury Run, yakni 9,1 meter di sebelah mayat pria yang tak teridentifikasi. Keduanya dimutilasi dan juga dikebiri. Kepala kedua korban juga telah ditemukan. Andrassy merupakan langganan di area Roaring Third. Waktu kematian Edward Andrassy diperkirakan 2-3 hari sebelum ditemukan. Ada John Doe, pria berusia 40 tahun. Waktu kematiannya sekitar 7-10 hari sebelum ditemukan. Di kulitnya ditemukan jejak bahan kimia yang menyebabkan kulitnya menjadi kemerahan. Korban yang ketiga ditemukan sekitar 26 Januari sampai 7 Februari 1936. Korban diidentifikasi sebagai Florence Polillo. Ia ditemukan di antara 2315
dan 2325 di East 20th Street di pusat kota Cleveland, dan 1419 Orange Avenue. Tubuhnya dimutilasi, kemudian dibungkus dengan koran, dan diletakkan di dalam ember. Waktu kematiannya diprediksi 2-3 hari sebelumnya. Ia juga bekerja sebagai PSK, pelayan, dan barmaid yang tinggal di Roaring Third. Korban keempat ditemukan pada tanggal 5 Juni 1936. Hanya ditemukan kepala korban, berjenis kelamin pria, yang juga tak teridentifikasi. Ia ditemukan dibungkus celana di area Kingsbury Run. Sisa tubuhnya ditemukan di depan bangunan Nickel Plate Railroad Police. Yang pertama adalah Frank Dolezal. Ia ditangkap pada Juli tahun 1939. Ia ditangkap atas tuduhan pembunuhan korban ketiga, yaitu Florence Polillo. Ia diketahui sempat tinggal bersama dengan Polillo. Ia juga diketahui kenal dengan Edward Andresi dan Rose Wallace. Mr. Dolezal mengakui bahwa ia membunuh Florence Polillo, tetapi ia kemudian menarik kembali ucapannya. Ia mengatakan bahwa ia dipukuli selama interogasi. Ia mengalami cedera, 6 patah tulang rusuk selama ditahan. Hal ini menjadikan ia semakin mencurigakan, karena pengakuannya nampak seperti dilatih. Pengakuannya merupakan campuran dari bukti yang ada dan juga racauan yang tidak jelas. Pada akhirnya, Dolezal meninggal dalam tahanan. Ia meninggal dengan cara bunuh diri, yaitu gantung diri 1 bulan setelahnya. Namun, yang mencurigakan adalah ia menggantung dirinya pada sebuah kait setinggi 5 kaki 7 inch atau sekitar 170 cm di atas tanah. Sementara Dolezal memiliki tinggi 5 kaki 8 inch atau sekitar 172 cm. Bagaimana ia bisa menggantung diri di tempat lebih pendek darinya? Adapun teori yang baru mengatakan bahwa ia telah dibunuh oleh sipirnya. Yang kedua adalah Dr. Francis E. Sweeney. Ia adalah dokter yang bekerja selama Perang Dunia I di unit medis yang melakukan praktek amputasi di lapangan. Ia sangat cocok dengan profil tersangka. Ia juga memiliki riwayat alkoholik. Ia sering memukuli anak laki-lakinya dan sering menghilang tanpa sebab. Setelah 2 pembunuhan terakhir, ia masuk dan dirawat di institusi kesehatan mental. Kemudian, pembunuhannya berhenti pada tahun 1956. Ia didiagnosa menderita skizofrenia. Sweeney ternyata juga tersangka rahasia Eliot Ness. Pada Mei tahun 1938, Ness secara diam-diam membawa Sweeney ke Hotel Cleveland yang lama. Di sana, Ness menahan Sweeney selama 10-14 hari. Tentu saja hal ini bertentangan dengan the rules of civil liberty. Di sana, Leonard Keeler, penemu dari mesin poligraf modern, melakukan tes kebohongan pada Sweeney. Ia gagal lulus tes poligraf awal, karena hasilnya menunjukkan bahwa ia berbohong. Tetapi kemudian ia dibebaskan karena kurangnya bukti. Ia tinggal hingga ia meninggal pada tahun 1965. Eliot Ness masih merahasiakan Sweeney sebagai tersangka. Ness harus berhati-hati karena Sweeney merupakan sepupu dari anggota Kongres Martin L. Sweeney. Mungkin karena alasan itu dan bertentangan dengan peraturan mengenai hak warga sipil lah yang membuat Ness melepaskan Sweeney. Tersangka terakhir yaitu Martin L. Sweeney. 3 bulan kemudian, 2 pembunuhan terakhir terjadi. Mungkinkah untuk mengejek Ness karena tidak bisa menahan Sweeney, meskipun tahu bahwa ialah pelakunya. Ejekan itu terus berlangsung sampai pembunuhan berakhir. Kemudian, pada tahun 1950-an, Ness menerima surat dari seorang yang mengaku Sweeney. Karena ia tidak dicurigai kepolisian, sangat mungkin bahwa ia pengirimnya.
Adapun beberapa teori yang diyakini oleh banyak orang adalah tentang identitas si pembunuh. Pada tahun 1938, seseorang bernama Emil Fronek melaporkan bahwa ia dibius dan ditahan oleh seorang dokter gila di Broadway Street. Namun, saat diajak berkeliling, ia tidak berhasil menemukan lokasi tepatnya. Dan laporan ini tidak dianggap relevan. Pakar kasus James Badal mengungkap bahwa Sweeney memiliki sebuah kantor di perempatan antara Broadway dan Pershing Ave. Bangunan ini mungkin menjadi yang dimaksud oleh Emil dalam laporannya. Mungkin kantor inilah yang menjadi lokasi di mana Sweeney membius para korbannya. Namun, untuk menjagal para korbannya, dia akan membutuhkan suatu tempat. David Cowles dari Scientific Identification Bureau berteori bahwa Sweeney bekerja sama dengan pengurus pemakaman. Jika ini benar, maka sebuah rumah duka akan menjadi tempat yang sempurna untuk membersihkan bukti-bukti darah. Dan tepat di depan kantor Sweeney. Mengapa? Sebuah rumah duka beroperasi di situ. Jika ini benar, maka sebuah rumah duka akan menjadi tempat yang sempurna untuk membersihkan bukti-bukti darah, dan tepat di depan kantor Sweeney. Mengapa? Mengapa sebuah rumah duka beroperasi di situ? Dengan segala bukti ini, pakar kasus James Badal dapat menyimpulkan bahwa Sweeney adalah pembunuhnya. Namun, Badal sadar bahwa dia tak bisa membawa kasus ini ke pengadilan. Begitu juga dengan Ness. Ia sadar bahwa dia tak bisa membawa kasus ini ke pengadilan. Namun, kesimpulan ini juga masih menimbulkan perdebatan. Badal sendiri tak yakin bahwa semua pembunuhan bisa dilakukan di situ tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun. Detektif yang dulu memimpin kasus ini, Peter Merylo, merasa bahwa kasus pembunuhan di Newcastle dilakukan oleh orang yang sama. Karena itu, dia menilai bahwa Sweeney terlalu overweight untuk melakukan perjalanan bolak-balik Newcastle, Cleveland. Dan karena itu, ia merasa Sweeney bukan pelakunya. Hingga kini, masih belum ada kesimpulan konkret yang bisa ditarik. Apakah Sweeney adalah pembunuhnya? Ataukah pembunuhnya tetap berkeliaran di luar sana? Seorang penulis, John Stark Bellamy II, yang ayahnya menutupi kejahatan untuk berbagai surat kabar pada tahun 1930-an. Ia menyatakan bahwa ada lebih dari satu pembunuh. Jurnal-jurnal Eliot Ness juga menunjukkan bahwa ia tahu siapa pembunuhnya, tetapi tidak pernah bisa membuktikannya. Untuk kamu yang ingin request cerita pembunuhan, kamu bisa langsung email ke alamat email DHM di inipodcast00@gmail.com. Cerita pembunuhan menarik akan kita bawakan di episode berikutnya.